Uang kuliah tunggal yang mahal masih menjadi permasalahan antara pihak kampus dengan mahasiswa. Kenaikan tersebut membuat masalah hingga menyebabkan mahasiswa perguruan tinggi negeri berunjuk rasa di beberapa wilayah. Dan untuk membahasnya, sudah bersama kami anggota Komisi 10 DPR RI, Ledia Hanifa, dan kami juga sebelumnya sudah mengundang dari pihak Kemendikbud, Ristek, dan Forum Rektor untuk bergabung, namun sampai saat ini tidak memberikan respon. Assalamualaikum, selamat sore, Bu Ledia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat, Bu. Terima kasih sebelumnya sudah bergabung bersama kami. Kalau kita lihat hasil pertemuan dengan BEM dan juga pihak Ristek kemarin, dan disebutkan bahwa memang ada beberapa rekomendasi terkait panja seperti itu. Tapi kalau kita boleh sedikit gambarkan dulu, bagaimana sebenarnya pertemuan kemarin dengan mahasiswa, apa yang menjadi poin-poin yang didengar oleh Komisi 10? Pada dasarnya begini, kalau kita bicara tentang kenaikan UKT, nah ini kan harusnya sudah bisa diantisipasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak awal. Harusnya bisa disiapkan. Jadi keluhan mahasiswa itu pertama, mereka mendapat menaikkan, kemudian juga jumlahnya yang fantastis, sementara mereka membandingkan fasilitas yang diterima. Belum lagi ada kebijakan-kebijakan sejumlah kampus seperti yang mendorong anak-anak untuk melakukan pinjaman online, melakukan loan yang disediakan oleh kampus, dan banyak hal gitu yang melibatkan akhirnya kemudian membuat kita menganggap bahwa ini adalah hal yang betul-betul harus diselesaikan. Apalagi yang kemudian kami sesalkan adalah ketika kemudian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan bahwa ini adalah pendidikan tersier. Jadi kalau yang mampu gitu ya nggak bisa bisa berharap itu kita kita berharap kita bisa melakukan maksudnya mendorong mereka untuk terus bisa berkuliah, tapi sisi lain disebutkan bahwa ini adalah yang tersier. Jadi kalau kemudian tersier soalnya di pasangan tes ini kita bisa mau minta yang gratis, tapi minta bagaimana kesempatan mereka untuk bisa lebih berkembang, kemudian juga mereka secara proporsional bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik dengan biaya yang lebih terjangkau. Itu yang sebetulnya kita harapkan. Baik. Menarik, Bu Ledia, yang tadi Anda sebutkan bagaimana mahasiswa mengkritisi terkait jumlah yang fantastis, kenaikan fasilitas, dan juga bagaimana rekomendasi yang cukup tidak masuk akal terkait bagaimana pinjaman online. Nah, kalau kita telah jawaban dari Ristek sendiri terkait ini poin yang banyak juga dikritisi publik ketika Kemendikbud Ristek menyebut bahwa pendidikan tinggi adalah tersier atau tertiary education, hanya tidak wajib seperti tambahan. Untuk sebagian pihak, ini jawaban yang bukan sebuah jawaban. Bagaimana DPR dan Komisi 10 melihat jawaban yang disebutkan oleh Ristek bahwa ini bukan wajib. Tapi kan kita tahu, Bu, saat ini orang untuk bekerja minimal, ya, kebanyakan mostly, itu S1. Silakan, Bu. Ya, kalau saya sendiri menganggap bahwa ini adalah satu cara lepas tangan pemerintah. Harusnya nggak begitu. Satu titik kita harusnya itu bukan jawaban loh, Bu. Ya. Bukan jawaban. Bahkan di rapat akhir itu dipresentasikan bahwa angka partisipasi klasternya mahasiswa itu hanya 35%. Artinya pada usia yang semestinya mereka kuliah itu 35%. Cuma coba dipresentasikan kalau kemudian ternyata dilepas gitu aja. Nah, karenanya kemudian jadi kritikan kami mengingatkan salah satu statementnya adalah bagaimana pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek tidak boleh lepas tangan. Kita segera membentuk panja, karena kalau nanti kita kemudian melihat ada masing-masing kampus melakukan katakanlah perbedaan, maksudnya perbedaan kebijakan ya, ada yang menyuruh kemudian pinjaman online dan lain sebagainya, melakukan pinjaman. Ada di dalam undang-undang pendidikan tinggi, kalaupun mereka mau meminjam, jadi UKT itu ditetapkan tidak boleh memberatkan mahasiswa. Itu clear di dalam undang-undang pendidikan tinggi, dan bahkan ketika kemudian ada mahasiswa yang tidak mampu, maka jika akan dilakukan proses peminjaman tidak boleh ada interestnya gitu. Jadi itu nggak boleh memberatkan, Mas. Ketika ini diserahkan, makanya kemudian banyak mahasiswa yang keberatan karena mereka didorong untuk melakukan pinjaman online sambil tidak ada bagaimana kemudian nanti mengatasi persoalan-persoalan, kan nggak selalu masa cuma gara-gara kemudian setiap kali naikin harus pinjam, itu kan juga nggak mungkin. Jadi ada hal yang memang harusnya didudukkan dulu sebenarnya kebutuhannya apa. Kan ada perguruan tinggi negeri itu setiap tahun menerima
perguruan nasional, perguruan tinggi negeri. Sementara swasta enggak. Bu Lydia, kalau dari Iya. jawaban ini, ya saya sebagai publik juga kecewa karena konsep pendidikan di tubuh pemerintah berarti berbeda dengan konsep yang harusnya dihadirkan bahwa pendidikan untuk seluruh masyarakat mau jenjang apapun. Tapi ketika Ristek menyebutkan bahwa ini hanya tersier, tidak wajib, berarti ada yang salah dong Bu. Dalam satu hal yang ibaratnya krusial, konsep pun mereka tidak memahami. Iya betul. Jadi karena itu menjadi bagian yang sangat penting. Ini kayaknya tabrakan gitu. Satu sisi gini, pengen ada generasi emas, terus tapi emasnya nggak disiapin gitu. Mau jadi emas apa? Betul. Emas gitu. Ada. Soalnya kan yang kita perlukan adalah bagaimana kita menyiapkan. Kita menjadi masuk di apa yang namanya termasuk di negara maju, tentu kita memerlukan SDM yang baik. Kita selalu bilang bahwa kita mendapat bonus demografi, tapi bonus demografinya nggak kita siapkan supaya dia jadi bonus, nanti jadi musibah. Kan mengerikan gitu. Nah, jadi memang di internal pemerintah sendiri belum duduk benar. Ini kan yang teksnya mahasiswa bukan minta gratis, tapi bagaimana mereka bisa dengan lebih jelas memperbaiki konsepnya, bagaimana bisa melakukan pendampingan, bagaimana kemudian bisa meningkatkan kualitas pendidikan tanpa harus membebani masyarakat. Karena jelas yang undang-undang pendidikan tinggi itu tidak boleh membebani. Ya ini kritikan yang sangat baik untuk Ristek ya. Bukan kita benci ya Bu atau seperti apa. Ini masukan agar nantinya ada konsep yang lebih inklusif seperti itu. Karena kita tidak ingin pendidikan jadi sesuatu yang eksklusif untuk generasi emas kita yang lebih dari 200 juta ini. Ibu, kalau kita berharap sekarang bahwa solusi selanjutnya yang disebutkan adalah panja pendidikan, ini satu langkah yang baik. Apakah dari sini kita bisa nantinya masyarakat bisa menaruh harapan terkait angka UKT terhadap panja yang dibentuk DPR Komisi 10 ini, Bu? Kita berharap bisa terjadi karena dalam beberapa hal, termasuk misalnya dalam P3 pengangkatan guru-guru, kita juga mendiskusikan hasil dari itu, kita serahkan kepada pemerintah, minta pemerintah coba tindak lanjut ini karena hasil kajian kami, analisis kami seperti ini, maka sebaiknya dilakukan rekomendasi itu bisa dijalankan oleh pemerintah. Kita juga sangat serius terhadap hal ini, karena kami sangat khawatir gitu. Ketika kemudian disampaikan bahwa kapasitas mahasiswanya sangat rendah, tapi kemudian dilepas, dia itu terserah dia mau kuliah atau enggak gitu kan? Bukan itu. Bukan itu, jadi bagaimana caranya kita mendapatkan yang biayanya lebih baik. Bukan tidak mungkin nanti kita harus mengubah keputusan tentang PTNBH. Karena PTNBH itu memang harusnya akan dikurangi subsidi dari pemerintahnya, tapi sampai saat itu mereka masih dapat. Jadi nggak ada alasan bagi mereka untuk kemudian naikin. Ya agak kreatif sedikit ya, karena kan ketika jadi PTNBH mereka harus punya badan usaha sendiri. Iya, kayak Dikbud Ristek ini harus jalan-jalan ya Bu, ke Papua, ke Sumatera, banyak tanya itu mahasiswa siapa yang nggak mau kuliah ya Bu ya. Iya, betul. Ibu, terima kasih dan semoga kita tahu anggarannya luar biasa 665 triliun something ya untuk pendidikan. Semoga ada kabar baik untuk teman-teman kita, saudara kita, mahasiswa dan siapapun yang secara personal yang ingin menempuh pendidikan kuliah yang katanya tersier, padahal semua orang ingin kuliah sebenarnya. Terima kasih Ibu Lydia, sehat-sehat untuk agendanya. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum.